Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrakan kereta di wilayah Bandung, Jawa Barat, Jumat lalu menyebabkan sejumlah perjalanan kereta di wilayah Daops 5 Purwokerto dialihkan dan dibatalkan. Warga Dusun Slametan, Klaten berdemo di lokasi pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo menuntut pencairan ganti rugi atas jalan desa mereka. Kesal akibat suara motor digeber, kelompok remaja menganiaya remaja lainnya dalam sebuah minimarket di Sragen Wetan. Kecelakaan kereta di wilayah Bandung, Jawa Barat pada Jumat kemarin menyebabkan gangguan perjalanan kereta di wilayah Jawa Tengah. Batalnya sejumlah perjalanan kereta api membuat penumpang beralih ke moda transportasi lain. Kecelakaan kereta api di wilayah Bandung, Jawa Barat Jumat lalu berdampak kepada sejumlah perjalanan kereta di wilayah Daops 5 Purwokerto. Sejumlah perjalanan kereta ke arah Bandung yang melalui jalur selatan harus dialihkan ke jalur utara, yaitu melintasi jalur Purwokerto, Cirebon hingga Cikampek. Kereta yang terkena pengalihan arus ke utara antara lain kereta api Lodaya, Argo Wilis, Batu Raden, serta kereta api Serayu. KAI Daops 5 Purwokerto memohon maaf karena beberapa kereta api mengalami gangguan sehingga beberapa perjalanannya kami arahkan memutar melalui Cikampek, Cirebon, dan Kroya. Dan beberapa perjalanan pun dibatalkan. Kami mengimbau kepada penumpang yang terdampak pembatalan untuk dapat melakukan pembatalan dan akan dikembalikan bea 100%. Kereta api Serayu tujuan Purwokerto Pasar Senen Jakarta lewat Bandung sempat mengalami keterlambatan selama hampir 2 jam. Namun pengalihan perjalanan kereta ini dikeluhkan oleh penumpang. Tak ingin menunggu, mereka memutuskan untuk beralih ke moda transportasi lain seperti mobil travel. Katanya ada kecelakaan di Bandung, jadi dibatalkan. Terus rencana Ibu mau naik apa nih, Bu? Jadi mau naik itu travel menggunakan saya. Terus untuk tiketnya sendiri? Tiket? Tiket kereta? Tiketnya katanya mau dipulangin di jam-jam. Nanti siang katanya. Tak hanya dialihkan, sejumlah perjalanan kereta api arah Bandung dari sejumlah stasiun di Cilacap juga dibatalkan karena menunggu perbaikan jalur kereta api yang rusak. Tabrakan kereta Turangga jurusan Surabaya Gubeng Bandung dan kereta lokal Padalarang Cicalengka terjadi Jumat pagi. Akibat peristiwa tabrakan kereta ini, 4 orang meninggal dunia, sementara korban luka mencapai 28 orang. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Kita beralih ke informasi lainnya, puluhan warga Dusun Slametan, Klaten berdemo di lokasi pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo. Mereka memasang spanduk protes meminta ganti rugi sebesar 1,2 miliar rupiah atas jalan desa yang kini dipakai untuk pembangunan tol. Jumat siang, warga Dusun Slametan, Desa Gatak, Ngawen, Klaten menutup lokasi pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo. Mereka memasang patok disertai spanduk permintaan pembayaran ganti rugi kepada pemerintah atas jalan dusun yang menjadi proyek tol. Padahal jalan dusun seluas 835 meter persegi yang kini menjadi jalan tol, lahannya adalah milik bersama warga yang dibeli pada tahun 1985 lalu. Warga meminta pemerintah mengganti rugi jalan desa yang dipakai untuk proyek jalan tol senilai 1,2 miliar rupiah. Ini karena terdampak tol Jogja Solo, maka kami atas nama warga mewakili warga dan warga ikut bertanda tangan di surat yang saya layangkan ke pihak BPK maupun ke JMJ yang intinya minta ganti rugi. Tuntutan warga kami 1.252.500.000 rupiah. Setelah memasang spanduk dan menyampaikan tuntutannya, warga kemudian membubarkan diri dan berharap pemerintah bisa memenuhi permintaan ganti rugi tersebut. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.
Harga kedelai impor kembali naik awal tahun ini. Kenaikan harga di kisaran Rp12.000 per kilogram telah membuat para perajin tahu di Sragen kelimpungan. Tidak stabilnya harga kedelai impor membuat perajin tahu di Dukuh Teguhan, Sragen Wetan, Sragen pusing. Mereka harus memutar otak agar usahanya tidak gulung tikar. Tidak stabilnya harga kedelai impor selama 3 bulan terakhir yang sempat turun menjadi Rp11.000 per kilogram, saat ini kembali naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Perajin pun harus mengakali kenaikan harga kedelai impor dengan menggunakan kedelai lokal. Namun masalah baru timbul karena stok kedelai lokal juga tidak tersedia cukup di pasaran. Meski dihadapkan dengan kondisi ini, perajin belum menaikkan harga tahu atau mengurangi ukurannya. Tetap ngeluh, Mak, ini keadaan ekonomi kayak gini gitu. Ya dari angka 11 menjadi 12 ini, Om. Ini 12 berarti naik turun ya, Pak? Ya, saya belum mengurangi karena apa, kalau nggak kompak nanti kita jadi nggak payu sendiri, nggak laku gitu. Nah, biasanya antisipasinya kalau nggak dikurangi ya dinaikkan. Agar tidak merugi lebih besar, perajin mulai mengurangi produksinya. Jika dalam sehari bisa mengolah 500 kg kedelai, kini produksi harian hanya 300 hingga 400 kg saja. Sedang pedagang tahu belum menaikkan harga tahu yang mereka jual karena harga dari perajin tahu masih stabil. Mereka takut menaikkan harga akan membuat pelanggan lari. Cuma kadang kirimannya cuma sedikit, jadi jam segini sudah habis. Untuk antisipasinya berarti kenaikan kedelai ini ukurannya dikurangi atau tetap stabil? Paling ukurannya dikurangi sedikit, Mas. Kenapa ini? Ya nanti kan biar konsumen bisa beli, ya, tapi harganya masih tetap. Para perajin tahu maupun pedagang tahu meminta pemerintah tidak diam saja dan membantu kesulitan mereka. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ijab kabul pasangan asal Pati mungkin menjadi momen yang tak akan pernah dilupakan. Bagaimana tidak, pernikahan pasangan Windy dan Ian terpaksa dilakukan di rumah sakit karena orang tua pengantin wanita sedang dirawat. Pasangan Windy Siska Melani dan Mahardika Ian Pratama tidak pernah menyangka hari bahagia mereka menjadi pasangan suami istri harus dilangsungkan di rumah sakit. Tepat tanggal 2 Januari lalu, Rumah Sakit KSH Pati jadi saksi bisu saat Mahardika Ian Pratama mengucapkan ijab kabul di hadapan orang tua Windy Siska Melani yang terbaring di rumah sakit. Kondisi ini terjadi akibat orang tua pengantin perempuan tiba-tiba sakit mendekati hari pernikahan. Dengan sejumlah pertimbangan, akhirnya pernikahan tetap dilanjutkan tanpa mengganti wali nikah pengantin perempuan. Perasaan bahagia dan sedih pun bercampur aduk di hari sakral itu. Insiden bapaknya pendarahan lagi dan harus saya larikan ke rumah sakit. Perasaannya sedih ya. Dari bapak saya mau menyaksikan dan nggak boleh diganti wali sama yang lain, ya udah dari pihak pengantin memutuskan ijab di rumah sakit. Pihak rumah sakit pun tidak melarang ijab kabul dilakukan di rumah sakit. Tidak mengganggu proses perawatan pasien, dalam artian tidak mengganggu proses pengobatan dan istirahat, dan keluarga juga memang berkenan, ya kita mencoba membantu memfasilitasi. Usai ijab kabul, pasangan pengantin tetap melanjutkan resepsi di rumah mempelai wanita. Mempelai wanita berasal dari desa Kalidoro Pati, sementara mempelai pria berasal dari Kudus. Arif Nur melaporkan dari Pati.